Walaupun seorang diri, tetapi Mus'hab bertempur melawan pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyerang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Jadi incarannya adalah Rasulullah. Ini adalah saksi mata yang melihat kejadian itu. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'hab bin Umar adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tak kala barisan kaum muslimin pecah, Mus'hab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'hab mengucapkan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah diketahui oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'hab membungkuk ke arah bendera itu, lalu dengan kedua pangkal lengannya meraih ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang yang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'hab pun gugur dan bendera jatuh. Pada saat perang Uhud lah Mus'hab menjadi seorang syahid ya. Dan ini dilakukannya dengan keberanian yang luar biasa. Tidak ada rasa takut walaupun anggota tubuhnya telah dilukai atau hilang. Mus'hab bin Umar tetap mempertahankan ya bendera. Di saat itu Mus'hab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, pada saat gugur syahid, maka tentulah jalan para pembunuh akan terbuka untuk menuju Rasulullah. Maka dengan kecintaannya yang tidak terbatas dan tidak memikirkan nasib dirinya sendiri, maka dia pergi dan mengatakan dengan lugas bahwa Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul. Ya, tidak ada rasa takut. Setelah pertempuran usai, lalu ditemukanlah jasad Mus'hab bin Umar terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi oleh darahnya. Dan seolah-olah tubuh yang kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah itu tertimpa bencana. Maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutkannya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena gugur sebelum hatinya tenang akan keselamatan Rasulullah. Rasulullah bersama para sahabat melihat medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada syuhada. Ketika sampai di tempat pembaringan Mus'hab bin Umar, bercucurlah air mata beliau dengan derasnya. Berkatalah Khabbab ibnu Urat, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah dengan mengharap keriduannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya orang-orang itu ya, maksudnya ya orang-orang yang belum menikmati pahalanya di dunia atau balasan dari kebaikannya di dunia itu adalah Mus'hab bin Umar yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burda. Andaikan ditaruh di atas kepalanya, maka terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah, tutupkanlah ke bagian kepalanya
dan kakinya tutupi dengan rumput izhir ya, rumputnya. Inilah kepedihan atau luka yang dirasakan oleh Rasulullah ketika Mus'ab bin Umair wafat atau syahid ya. Begitu sama seperti ketika pamannya Rasulullah, Hamzah, yang gugur kemudian dirusak tubuhnya oleh orang musyrik. Nabi juga menyucurkan air matanya. Rasulullah kemudian berdiri di depan Mus'ab dengan pandangan mata yang pendek, bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayangnya. Lalu beliau membacakan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Nah, maksudnya ini janji setia sebagai mengatakan bahwa Allah itu Rabb dan sebagai pengikut Rasulullah adalah orang-orang yang syahid yang gugur di jalan Allah ketika pertempuran ya. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk penutupnya ya. Lalu Rasulullah bersabda, laqad ra'aituka bimakkata wa ma biha araku hullatan wa la ahsanu limmatan minka thumma ha anta za syai'tu sifi burada. Ketika di Mekah dulu tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burda. Jadi Rasulullah itu mengenang kembali ketika Mus'ab masih menjadi seorang yang bangsawan, tetapi ketika meninggal yang dibawa oleh Mus'ab hanya sehelai burda saja ya. Setelah melihat kawanan-kawanan Mus'ab yang tergeletak menjadi syahid, Rasulullah berseru, inna Rasulullahi yashhadu annakumus syuhada'u indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Masya Allah. Rasulullah sendiri akan menjadi saksi para mujahid yang meninggal di perang Uhud. Kemudian beliau memandangi para sahabat yang masih hidup sambil bersabda, ayyuhan nasu zuruhum wa'atuhum wasallimu alaihim fawalladhi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim muslimun yaumil qiyamah illa raddu alaihi salama. Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in yang telah berdakwah dalam menyebarkan Islam agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin.